نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para alim ulama, para ustadz, para ustadzah, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ambil bagian dalam berebut warisan para nabi, yaitu berupa ilmu agama. Karena mayoritas manusia berebut warisan berupa harta, maka kita berebut warisan para nabi, yaitu ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama'a warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman walakin warrasul ilma faman akhazahu bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi dan rasul sudah selesai diutus dan tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tugas dakwah tidak berhenti dengan berhentinya diutus para nabi dan rasul. Karena tugas dakwah diemban dilanjutkan oleh para ulama. Maka para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tidak mewariskan emas dan perak, tidak mewariskan harta. Walakin warrasul ilma, akan tetapi para nabi dan para rasul termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian dari warisan para nabi, yaitu ilmu agama, dia mendapatkan bagian yang besar. Pada malam hari ini kita hadir ke sini dalam rangka mencari dan memperebutkan warisan Nabi, yaitu ilmu agama. Ini merupakan sebuah anugerah dari Allah yang patut kita syukuri, karena tidak semua orang sadar mau berebut warisan para nabi dan rasul. Yang banyak adalah rebutan harta peninggalan dari orang tua atau siapapun yang mewarisi harta tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir bersama-sama untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil bagian dari warisan para nabi dan rasul. Dan alhamdulillah kita juga diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ambil bagian menjadi orang yang masih peduli dengan agama ini. Semakin jauh dari kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin sedikit ilmu dan semakin banyak kebodohan. Di antara tanda-tanda kiamat adalah qillatul ilmi, yaitu sedikitnya ilmu, dan wakasratul jahli, yaitu banyaknya kebodohan dalam urusan agama. Maka alhamdulillah kita sedang berusaha ambil bagian supaya menjadi orang yang mempertahankan, melestarikan ilmu agama Islam ini, di mana pada hari ini banyak orang yang mengabaikan dan meninggalkannya. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita semuanya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan, berada di atas iman, di atas tauhid, hingga kematian mendatangi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid.
Dan malam hari ini kita masuk pada bab pertama tentang pembahasan syirik. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kitab ini kurang lebihnya memuat 70% pembahasan tentang syirik dan 30%-nya membahas tentang tauhid. Karena tidak akan sempurna tauhid kita sebelum kita mempelajari lawannya, yaitu syirik. Tidak mungkin sempurna tauhid kita sebelum kita bersih dari seluruh noda-noda syirik yang kecil maupun yang besar. Maka kalau orang belajar tauhid saja tanpa mengenal syirik, ini tentu sangat jauh dari target, karena orang bisa saja bertauhid tapi tauhidnya tercampur dengan kesyirikan. Bisa saja dia beriman, imannya bercampur dengan kesyirikan. Pada bab awal dulu pernah kita membahasnya tentang bagaimana cara mendapatkan keamanan dari azab Allah dan bagaimana supaya mendapatkan hidayah sehingga sampai ke surga. Allah menyatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, bertauhid, ini tidak cukup. Orang-orang yang beriman, bertauhid, tidak mencampur aduk iman mereka, tauhid mereka dengan kesyirikan. Mereka akan mendapatkan keamanan dari azab Allah dan mendapatkan hidayah sehingga sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sempurna tauhid kita bila kita mengenal syirik lalu menjauhinya. Nah, maka ini sangat penting Bapak Ibu jamaah sekalian, karena banyak orang pada hari ini tidak tahu tentang syirik, sehingga banyak di antara manusia yang justru bukannya meninggalkan tapi melestarikan kesyirikan karena memang tidak tahu. Kalau ada orang berzina, masyarakat sepakat ini dosa. Ketika ada orang berjudi, mau pelaku ataupun yang tidak melakukannya, dia tahu bahwa itu adalah salah dan itu haram. Kalau ada orang minum minuman keras, baik hukum Islam maupun hukum negara, aturan di masyarakat pasti mengatakan orang yang mabuk itu adalah bersalah. Tapi kalau orang berbuat syirik, sebagian orang tahu ini syirik, sebagian lagi tidak, atau bahkan banyak di antara manusia itu tidak tahu kalau itu syirik. Sehingga kalau ada orang ditegur, Bapak melakukan kesyirikan, loh ini adat istiadat, ini budaya yang harus dilestarikan, ini adalah aset nasional, ini adalah kearifan lokal. Ya. Justru bukannya ditinggalkan apalagi diberantas, yang ada malah dilestarikan, bahkan didukung ya, segala hal sampai penunjuk arahnya dibuatkan besar menuju ke tempat syirik gitu ya. Diberi bantuan dari pemerintah karena banyak yang tidak paham. Maka tugas kita pertama memahamkan diri kita, keluarga kita, lalu mengajak orang lain supaya paham tentang kesyirikan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu bab yang berkaitan dengan syirik. Di kitab aslinya di halaman 96. Babu minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Bab termasuk syirik, ada kata minasyirki, min dalam bahasa Arab ini li tab'id, artinya sebagian ya. Artinya ini baru salah satu jenis kesyirikan. Termasuk syirik yaitu memakai gelang atau benang atau sejenisnya untuk menghilangkan bala, menghilangkan penyakit, musibah dan lain-lainnya, atau mencegahnya. Kalau li raf'il bala itu artinya bala itu sudah ada, kemudian namanya li raf'i, itu dihilangkan ya. Sementara kalau daf'ihi mencegah sebelum terjadinya bala. Jadi termasuk syirik adalah orang-orang yang
memakai gelang, memakai kain, benang, dengan kata lain menggunakan jimat-jimat, rajah-rajah dan lain-lainnya untuk menghilangkan bala, penyakit termasuk di dalamnya atau mencegahnya sebelum terjadi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 38. Jadi yang akan kita bahas ayat dan juga hadis. Ya. Adapun syarahnya kitab ini menjabarkan lebih luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Surat Az-Zumar ayat 38. Katakan wahai Muhammad, maka tidakkah kamu memperhatikan apa yang disembah selain Allah, apa yang diseru, dimintai pertolongan, apa yang diibadahi selain Allah? Jika Allah menghendaki menimpakan bahaya, apakah yang disembah selain Allah itu bisa mencegah atau menghilangkan bahaya tersebut? Dan kalau Allah menginginkan memberi rahmat, kebaikan, apakah mereka itu bisa mencegah rahmat Allah? Katakan, cukuplah bagiku Allah sebagai penolong, kepadanya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Subhanallah, ini luar biasa. Ayat ini bertanya, Allah bertanya kepada kita, menantang kita. Kalau memang ya, yang kamu yakini punya kekuatan itu, apalagi sampai diibadahi, sampai disembah, ya. Apakah kalau Allah menimpakan musibah, menimpakan penyakit, menimpakan bala, apakah yang kalian andalkan, yang kalian yakini punya kekuatan itu selain Allah itu bisa mencegah bala yang didatangkan oleh Allah? Dan kalau Allah ingin memberikan kebaikan, apakah mereka juga bisa menahannya? Tentu jawabannya tidak sama sekali. Tidak ada yang mampu ketika Allah memberikan mudarat, penyakit, tidak ada yang mampu bisa menghalanginya. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, keyakinan ini harus betul-betul tertanam kuat, nancap dalam hati kita, bahwa kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita, tidak ada yang bisa menghalangi satupun dari makhluknya, siapapun dia. Tapi sebaliknya, kalau Allah ingin menimpakan musibah, bala, keburukan, tidak ada yang bisa juga menghilangkan dan menahannya. Mutlak kekuatan dan kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seandainya seluruh manusia dan seluruh bangsa jin berkomplot, bersatu, bersinergi, ingin memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah mencegahnya, nggak akan ada manfaat bagi kita. Sebaliknya, kalau Allah ingin memberikan manfaat, kebaikan, dicegah oleh seluruh manusia, seluruh jin bersatu, tidak ada yang bisa mampu mencegahnya. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya satu ayat, tapi kalau kita renungkan, kita resapi, kita yakini, ya Allah, ternyata kekuatan Engkau itu tidak terbatas, tidak ada yang mampu menahan. Apakah Engkau akan memberi kebaikan atau menimpakan keburukan? Tidak ada yang bisa menahannya, seorang pun dari makhluk ini. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat ini nantinya akan ada kaitannya dengan pembahasan bab ini. Sebelum melanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tegaskan pula bahwa semua yang terjadi di alam ini, termasuk yang menimpa kita, itu pasti atas kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke seorang profesor di Surabaya
Bernama beliau Profesor Joko, ya, beliau guru besar farmasi di Universitas Airlangga di UNER. Berkunjung ke rumah beliau, berkonsultasi tentang kesehatan, dan anak saya menggunakan produk yang beliau racik, yang beliau riset, kemudian ada obat, ya, kapsul dari berbahan baku teh hijau. Lah saya datang ke sana. Kata-kata pertama yang beliau sampaikan kepada saya waktu itu, ini jadi pelajaran bagi saya, Masya Allah, luar biasa. Beliau mengatakan setiap hari, setiap kita itu dimasuki ada 5.000 sel kanker. Setiap kita, yang sehat, yang sakit, semuanya, yang tua, yang muda, setiap hari dalam tubuh kita itu setiap harinya ada 5.000 sel kanker. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ciptaannya itu nggak ecek-ecek kita ini. Allah menciptakannya dengan luar biasa. Allah menciptakan kita ini sesuai targetnya, memakmurkan bumi. Ibaratnya bahasa kita itu, Allah nggak menciptakan manusia itu dalam keadaan ringkih, tapi sangat hebat. Salah satu kehebatan ciptaan Allah dalam diri manusia adalah adanya sistem imunitas, pertahanan tubuh, kekebalan tubuh. Di dalam sel darah putih kita ada sel-sel yang namanya sel T, kalau tidak salah, saya dulu ingat waktu sekolah. Ya, salah satu sel dari sel darah putih itu fungsinya adalah mendeteksi setiap radikal bebas, sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh akan dihancurkan. Jadi uniknya di situ, dia bisa memilih, oh ini selnya tubuh kita sendiri aman, ini sel yang nyasar masuk ke dalam tubuh kita, dia akan hancurkan. Jadi 5.000 sel kanker itu setiap harinya akan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, tapi ketika Allah memerintahkan satu dari sel kanker yang 5.000 itu, yang satu kamu harus lolos. Sistem kekebalan tubuh kamu jangan hancurkan, yang satu loloskan. Atas perintah Allah, lolos satu, nempel dalam tubuh, memecah belah jadi 2, dari 1 jadi 2, jadi 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya sampai jadi sel kanker. Kata beliau, apa yang saya bikin dari obat ini tidak ada apa-apanya, ya, karena yang berkehendak Allah adalah, kalau kata Allah masuk penyakit ini maka masuk, kalau menurut kata Allah jangan masuk. Masya Allah, ini pelajaran tauhid, Pak. Walaupun beliau seorang guru besar, profesor, saya renungkan ini adalah bagian dari tauhid. Artinya kata beliau, penyakit yang ada dalam diri manusia itu tidak semaunya penyakit itu, Allah yang perintahkan. Kalau kata Allah kamu sakit, kata Allah kamu sembuh. Yang lainnya nggak punya kekuatan untuk mencegah sakit itu atau menghilangkannya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kalau kita punya keyakinan setiap saat seperti ini, Pak, stabil sampai meninggal dunia, bahwa segala hal yang ada di dalam ini, yang terjadi ini semua atas kehendak Allah, dan Allah ketika memberikan kebaikan nggak ada yang mampu mencegah, dan sebaliknya Allah ingin menimpakan musibah, nggak ada yang bisa menghalangi. Sehingga nanti akan dikaitkan dengan bab ini, ada di antara manusia yang meyakini benda-benda tertentu punya kekuatan menghilangkan bala atau musibah yang menimpanya. Nah, maka dengan ayat ini secara tegas Allah bertanya, apakah kalau Allah menginginkan menimpakan sesuatu mudarat, bahaya, ada yang bisa menghalangi? Tidak ada. Kalau Allah ingin memberi rahmat, apakah juga ada yang bisa mencegahnya? Tidak bisa. Kehendak Allah mutlak. Nah, ini ayat dalam surat Az-Zumar ayat 38. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pantas saja para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan bahwa puncak tauhid itu adalah at-tawakkul 'alallah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin tahu, wah, saya ini termasuk orang ahli tauhid atau tidak, maka coba kita cek sejauh mana ketawakalan kita kepada Allah. Semakin besar tawakal kita, semakin besar tauhid kita. Semakin kecil tawakal kita, semakin kecil tauhid kita.
Bagaimana cara ngetesnya? Sederhana Pak. Selama ini kita selalu mengandalkan Allah atau yang lainnya? Selama ini kalau kita susah, yang pertama kali diminta tolong disebut oleh kita siapa? Allah atau yang lainnya? Ini bisa kita cek. Misal kita ketika sakit, wah sakit parah, yang kita ingat nama dokter atau Allah dulu? Ilingnya langsung miksagrip, ngelunginnya mesti miksagrip, parah sih gitu. Contoh ini sederhana Pak, yang pertama kita ingat saat kita sakit siapa? Miksagrip atau dokter atau Allah? Ahlu tauhid langsung, ya Allah engkau yang memberi penyakit ini, engkau pula yang berkuasa menghilangkannya. Bagaimana perkataan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu wa huwa yashfin, kalau saya sakit yang menyembuhkan Allah. Yang pertama kali diingat adalah Allah, sehingga yang diandalkan Allah. Ini ahli tauhid begitu. Kita mengukur tawakalnya di situ Pak, diri kita masing-masing. Monggo dicek. Contoh lagi Pak, panjenengan pernah suatu ketika kepepet nggak punya uang, sementara harus daftar anak sekolah, anaknya 3, semuanya barengan daftar, uang nggak ada, yang kita pikir mau cari utangan atau ingat Allah Pak? Ya. Pas nggak punya uang, ini sudah waktunya kurang 2 hari, harus masuk sekolah, harus bayar, yang kita pikir pertama kali yang kita ingat Allah atau teman kita yang kaya yang punya uang? Kadang itu, wah saya iki nek dolek kayaknya nggak mungkin iso ngutang. Siapa yang iso tak utangi ya? Kayaknya Ibu Hajana Suhai kayaknya. Contoh begitu misalnya. Yang diingat pertama teman kita yang punya duit atau Allah. Nah ini tauhid Pak. Sederhana saja, dalam kehidupan sehari-hari ketika kita susah, yang pertama kali kita ingat Allah atau orang lain atau makhluk-makhluknya. Ya. Makanya ini belajar tauhid itu betul-betul kita bukan hanya tekstual dibaca kitabnya, tapi masuk ke dalam hati, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jangan sampai udah ngaji tauhid tapi masih mengandalkan makhluk. Sampai ada nun sewu, ini contohnya, ini kejadian nyata, seorang ibu mengeluhkan, Ustadz, suami saya itu sudah tua, sudah sakit-sakitan, nanti kalau keburu meninggal, terus ini cicilan ke siapa sing bayari? Coba, dia menggantungkan nasibnya kepada suaminya. Betul itu sebabnya lewat suami, tapi kenapa dia tidak yakin kepada Allah? Padahal sudah ngaji Bu itu Bu. Dan Nio sing tidak ngaji ya, sudah ngaji kayak gitu. Ya kita luruskan. Jangan ya berpikir bahwa nanti kalau meninggal terus siapa yang akan ngelunasi cicilan rumah, belum selesai anak-anak cek sekolah. Ya bisa jadi ibu yang duluan meninggal, belum tentu bapaknya, suaminya. Ya. Harus yakin bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya sudah plus ditanggung rezekinya. Sampai ada bahasa Jawa yang sebenarnya agak kasar tapi benar gitu ya. Bahasanya memang agak kasar. Nek Allah itu wis nyuwek, nah nyuwek itu apa? Merobek mulut kita, mulut kita tuh serobek, Allah sudah kasih rezekinya. Jangan khawatir, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengandalkan Allah, apa-apa Allah, kembalikan kepada Allah, itulah ahli tauhid. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ingin mengukur bagaimana tauhid seseorang, kita pernah membahas tentang perkataan Nabi Ibrahim dan perkataan Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu hina ulqiya finar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam id yaquluna innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, kata Ibnu Abbas, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Bahasanya luar biasa Pak. Cukup Allah penolong kami, nggak butuh yang lainnya, cukup Allah saja. Ini levelnya sudah level atas. Imam tauhid, pemimpinnya ahli tauhid Nabi Ibrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim saat akan dilempar ke dalam api,
Bahkan ditawari oleh malaikat Jibril akan dibantu, kata Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi saya Allah sebagai penolong, karena Allah yang terbaik, saya nggak butuh yang lain. Kalau ini sudah menjadi bagian dari hidup kita, saya cuma butuh Allah, Allah yang menolong saya nggak butuh yang lainnya. Nah, bukan berarti nek ngono sampean arep bangun rumah, panjenengan bangun rumah suka butuh tukang, nggak butuh kuli. Jare Ustadz cukup Allah saja, ya. Punya pabrik, wes gak usah karyawanan, cukup Allah saja, nggak butuh yang lainnya. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketergantungan hati. Adapun makhluk yang memang diberi kemampuan, ada kemampuan untuk membantu kita sesuai kemampuannya, dan itu bukan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Allah. Saya ulangi ya, kalau makhluk termasuk manusia, orang lain memberi bantuan, memberi pertolongan kepada kita dengan hal-hal yang dia mampu, bukan hal-hal yang hanya milik Allah, wewenang Allah saja. Kalau dia punya kemampuan, kita boleh minta tolong kepadanya, tapi itu secara sebab, hatinya tetap minta tolong kepada Allah. Saat kita sakit, kita minta tolongnya kepada Allah. Allah yang menyebabkan sakit, Allah yang menyembuhkan. Dokter sebagai sebab saja. Kalau Allah tidak berkehendak sembuh, gak akan sembuh walaupun ribuan dokter didatangkan. Itu hanya bentuk usaha sebab saja, tapi hatinya tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, puncak tauhid adalah tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bab ini tentang jimat dan lain-lain ini ya tentu akan berkaitan dengan masalah tauhid. Artinya akan menghilangkan tauhid atau minimal mengurangi ketawakalan kepada Allah dengan sebab jimat-jimat itu. Nah, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan hadisnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin ada sedikit perbedaan antara adat istiadat orang Arab dengan bangsa kita, khususnya suku Jawa. Yang namanya jimat, kalau di bangsa Arab itu yang ada dalam hadis-hadis Nabi, di antaranya berupa gelang ya. Ada gelang kuningan, ada yang namanya wada'ah, yaitu kerang yang dirangkai jadi gelang ya, dan lain-lainnya. Kalau di Indonesia atau di Pulau Jawa beda lagi, jimatnya lain. Nah, kita masuk dulu sama hadisnya supaya jelas ya. Berikutnya hadis dari Imran bin Husain. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad bisanadin la ba'sabih, dengan sanad yang baik, tidak ada masalah. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari sahabat Imran bin Husain, semoga Allah meridha beliau. Beliau menyaksikan betul apa yang terjadi dan apa yang dilakukan Rasulullah dalam hadis ini. Ya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang dari kuningan. Sofro artinya kuningan ya. Rasulullah melihat di hadapan beliau ada seorang laki-laki pakai gelang kuningan. Bisa membayangkan banyak gelang warnanya kuningan, bukan emas ya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, mahadihi, ini untuk apa? Ya, kalimat mahadihi itu maksudnya adalah Rasulullah tahu itu gelang dari kuningan. Ya. Yang dimaksud ditanya adalah, untuk apa kamu pakai gelang kuningan ini? Maka laki-laki ini menjawab, minal wahinah atau wahanah, untuk menangkal penyakit wahai Rasulullah. Saya pakai tujuannya untuk menangkal penyakit. Faqala, maka Rasulullah bersabda, inziha, lepaskan oleh kamu, tolong dilepas itu gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahna, sesungguhnya gelang itu tidak menambah apapun bagi kamu kecuali kelemahan. Kalau kamu pakai bukannya tambah kuat, tambah lemah. Lepaskan, buang.
Lalu Rasulullah melanjutkan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau kamu tetap pakai lalu kamu meninggal masih memakai gelang itu dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit, menangkal penyakit. Kalau kamu pakai terus sampai kamu meninggal, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Sinten yang mengatakan begini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ustadz, bukan ulama, Rasulullah sendiri. Ya. Mari kita kupas tentang hadis ini. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, tentu tidak semua gelang disalahkan ketika dipakai. Makanya Rasulullah tanya dulu. Ya, kecuali kalau gelang emas bagi laki-laki dilarang. Ya, kalau para wanita silakan ya, mau dipakai mulai pergelangan tangan sampai sing kolompiong gitu, monggo. Tapi nggih memicu perampokan ya. Nggih. Kalau laki-laki gelang dari emas. Nah, yang pertama Rasulullah SAW bukan masalah menyalahkan laki-laki ini memakai gelang kuningannya, bukan. Tapi ditanyakan tujuan dulu. Jadi nggak asal Rasulullah main copotan, enggak, ditanya dulu, Mas ini gelang sampean pakai untuk apa Mas? Orang ini menjawab, untuk penangkal penyakit wahai Rasulullah. Oh, kalau tujuannya itu kamu lepaskan. Kalau kamu tetap pakai akan menambah kelemahan kamu. Ya. Dan kalau kamu meninggal masih pakai itu, kamu nggak akan beruntung selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang diberi instruksi untuk melepas gelang ini seorang sahabat, generasi terbaik umat ini, manusia pilihan. Tapi Rasulullah menjamin kalau kamu pakai terus kamu nggak akan sukses selama-lamanya. Padahal sahabat Nabi yang mana mereka adalah murid-murid Rasulullah SAW, generasi terbaik umat ini. Tapi kalau tetap memakai gelang tadi dalam rangka tujuan menangkal penyakit, kata Rasulullah, kamu nggak akan beruntung selama-lamanya. Apalagi kita yang memakainya ya. Ini juga jadi catatan bagi kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kalimat la taziduka illa wahna tidak nambah apapun kecuali kelemahan. Tujuannya pakai gelang supaya kuat dari penyakit, menter bahasanya kita ya. Tujuannya menangkal penyakit. Tapi Rasulullah sudah menegaskan tidak menambah kekuatan, justru kelemahan. Kamu semakin lemah. Pertanyaannya, mengapa semakin lemah? Ya, jawabannya karena manusia makhluk yang mulia, seharusnya dia bergantung kepada Allah sesembahannya, sang penciptanya, tapi dia malah bergantung kepada benda yang lebih hina dari manusia, harusnya lebih rendah dari manusia. Diandalkan gelang itu bisa menangkal penyakit. Maka ini sebuah kelemahan, bukan sebuah kekuatan. Jadi jangan takut dengan orang-orang yang pakai jimat-jimat, itu sebenarnya lemah sekali. Orang yang lemah sekali. Ini pernah satu kejadian, ini kisah nyata yang saya alami. Tahun 2015 saya mendaki Gunung Arjuno bersama 5 teman ya, berenam. Jadi teman ini campur ya, ada yang sudah ngaji satu orang, yang lainnya ya orang umum lah begitu ya. Tapi teman-teman kerja, karena saya pernah bekerja di perusahaan swasta di Garuda Food selama 9 tahun. Kemudian ini mantan teman merencanakan, yuk kita mendaki Gunung Arjuno, karena Walirang sudah pernah 2 kali, Gunung Lawu dan lainnya sudah, penasaran Arjuno. Berangkat berenam, hari pertama perjalanan berangkat pagi dari Lawang ya, kebun teh Lawang, naik. Nah, ada salah satu teman ini lemah sekali badannya, kembung rasanya katanya, terus pokoknya loyo, perjalanan itu lemah sekali. Akhirnya kita memutuskan hari pertama istirahat karena sudah malam, karena ini teman sering masuk angin, kita istirahat bermalam. Besok paginya melanjutkan perjalanan di hari kedua, semakin loyo. Akhirnya kurang 1 jam menuju puncak, keburu maghrib, sudah gelap, sudah di kemiringan. Akhirnya kita pasang tenda di kemiringan itu. Kurang 1 jam ke puncak Ogal Agil ya namanya di Gunung Arjuno. Kemudian istirahatlah malam itu dan saya tertidur. Tengah malam kira-kira jam 12 dibangunkan sama teman-teman. Mas, ini teman kita yang sakit ini semakin parah, ini gemeter badannya, ngejer-ngejer gitu ya. Saya bangun, saya tanyai, ada apa Mas?
Waduh, iki sekitaran tenda iki bawa iki ono makhluk-makhluk penuh iki ngelilingi kita semuanya ini. Masa sih saya buka tendanya kayak itu kan apa peteng tok gitu ya. Enggak ada ya. Sampai iso dulu Mas. Iya iso dulu iku bawa iki. Ya, ngepung saya semua ini. Wah, ini rupanya diganggu ini. Bismillah ya kita ruqyah. Ruqyah baru dibacakan Al-Fatihah sama ayat kursi. Wah, sudah bereaksi yang luar biasa, dipegangin teman 4 tuh. Ngejar-ngejar terusnya alhamdulillah sampai muntah terus berhenti. Nah, setelah menurut hitungan saya mungkin sudah nggak diganggu lagi, saya ajak ngobrol lama saya tanya, Mas sampean sakjane duwe jimat apa ora Mas? Sampean punya jimat ta? Terus ngeluarin dompetnya, dikeluarkan. Ini Mas saya punya jimat. Yang pertama keluar tuh keris kecil patah. Loh, kok cuklek katanya orang sendiri, kok patah ya? Ini sudah pernah saya buang ke laut, saya pulang ke rumah balik lagi ke dompet saya. Tapi kok ini patah ya, paling mati gitu. Patah satu. Saya ajak ngobrol lagi. Barangkali ada yang lain Mas, jimatnya keluar lagi kertas. Saya buka, gambarnya pitik ya, dilukis gitu ya. Ono gambar ayam, terus ono raja silang-silang, alif bawa macam-macam lah gitu. Tulisannya Arab gitu. Ya wes dapat 2, ngobrol lagi. Saya ada lagi Mas, keluarin lagi straight. Terus sampai 7 jimatnya. Sampai 7. Waduh, sampean hebat sekali Mas. Menurut sampean hebat ini. Sampai paling loyo ya, paling loyo. Kemudian saya minta sama teman ini, saya izin untuk memusnahkan ya jimat-jimat ini. Saya izin memusnahkan jimat ini. Kemudian kita bacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian saya bakar, kerisnya saya lempar keluar. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah besok paginya sehat, naik sampai puncak, kemudian pulang sampai pulang. Dan sering telepon, nanya ngaji di mana dan sebagainya. Ternyata setelah saya tanya-tanya ngakui bahwa saya itu di kampung saya itu terkenal orang pinter. Orang-orang sering datang ke rumah saya bertanya macam-macam. Saya di kampung saya orang pinter. Sampai nang gunung kok gak pinter blas. Nah, ini saya jadi ingat hadis ini. Jimat-jimat itu la taziduka illa wahna, tidak menambah apapun kecuali kelemahan. Karena apa? Harusnya kita mengandalkan Allah, jadi mengandalkan jimat. Jadi dia lemah sekali, Pak. Dan jimat itu bisa jadi ada yang cuman jimat berupa benda, ada juga yang bisa jadi diisi. Diisi itu bukan diisi pulsa ya, tapi diisi jin gitu. Diisi jin ada yang seperti itu, macam-macam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini salah satu contoh di zaman Rasulullah SAW, jimatnya berupa gelang dari bahan, napa niku? Bahan kuningan. Nah, kalau di Indonesia jimatnya macam-macam, Pak. Ada yang namanya jimat itu tali pocong, jadi jimat. Ya. Katanya kalau orang punya tali pocong, isok lompat kayak pocong. Itu memang katanya ada ritualnya, ada pantangannya. Kalau punya tali pocong, orangnya termasuk kebal senjata dan bisa lompat yang tinggi. Mungkin bahasanya niru lompatnya pocong. Ya Allah. Macam-macam jimat itu. Ada lagi yang namanya taring raja babi hutan. Pernah dengar, Pak? Taring raja babi hutan. Oh, ini nyarinya susah sekali, Pak. Nggak tahu itu membedakan babi yang raja, yang wakilnya yang mana, rakyatnya yang mana, itu mungkin yang paling besar, Pak, gitu. Jadi nyarinya harus ke hutan, harus berhadapan dengan babi-babi hutan, dicari taring babi hutannya. Taring raja babi hutan. Orang yang punya itu bisa kebal senjata api dan sebagainya, dengan pantangan tidak boleh berhubungan intim sampai mati. Oh, enggak enak ya. Iku sing enak ya. Enggak boleh berhubungan intim, salah satunya. Itu diantaranya jimat-jimat yang ada di Indonesia. Kemudian ada lagi yang namanya macam-macam, Pak. Ada namanya batu lipan, kemudian besi kursani dan lain-lain banyak. Ya. Tapi yang
juga unik adalah banyak juga yang menggunakan rajah-rajah, tulisan-tulisan di kertas kadang buntel-buntel jadi bantal kecil dibuat kalung ya. Atau ada yang punya jimat dari pring petuk, istilahnya Pak, istilahnya tahu ya? Kita dengar Pak. Apa itu? Pring petuk ya, jadi bukan petung ya Pak. Ya, jadi ya nanti coba dicari Pak di YouTube Pak, itu banyak dicari orang macam-macam lah gitu. Itu jimat-jimat yang dianggap punya kekuatan-kekuatan. Termasuk juga ada yang bikin gelang untuk anak kecil dari bambu kuning kecil-kecil Pak, dirangkai ya, dipakai oleh anak kecil. Saya pernah tanya sama seorang ibu, itu damel nopo Bu? Kok larene damel gelang saking pring kuning? Oh iki cek areke cek gak diculik Nyi Blorong. Waduh, Nyi Blorongnya Susana apa ya? Ini keyakinan bahwa ini bisa menangkal penyakit, menangkal jin, menangkal setan dan sebagainya. Pelajaran yang kita ambil dari Rasulullah tadi, Rasulullah mengatakan, kalau kamu meyakini itu penangkal penyakit, kamu lepaskan. Enggak menambah apapun kecuali kelemahan, lepaskan, buang. Dan kalau kamu pakai terus, maka kamu mati dalam keadaan memakai itu, kamu nggak akan beruntung selama-lamanya. Nah, ini satu hadis. Kita baca dulu hadisnya sampai nanti kita ambil kesimpulan. Berikutnya, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, dan baginya, bagi Imam Ahmad, hadis riwayat Uqbah bin Amir, seorang sahabat mulia nih ya, pernah menjadi gubernur Mesir juga beliau. Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah, wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menggantung, maksudnya memakai, mengenakan tamimah, jimat, fala atamallahu lah, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Allah tidak akan menyempurnakan hajat, maksud dan keinginannya. Dan siapa yang memasang, menggantung, memakai wada'ah, sama wada'ah itu dalam kebiasaan orang Arab dari kerang tadi yang saya sampaikan, kerang-kerang yang berwarna putih dilubangi, dimasukkan benang, dirangkai buat kalung, buat gelang ya. Itu namanya wada'ah. Kata Rasulullah, siapa yang menggantungkan jimat, memasang jimat, baik berupa kalung, berupa gelang, atau dipakai berupa keris, tombak, atau apapun ya, tali pocong, taring, raja babi hutan dan sebagainya, siapa yang memakai itu semuanya, fala atamallahu alaih, maka Allah tidak akan menyempurnakan hajat urusannya. Allah tidak akan menyempurnakan perkaranya. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, orang pakai jimat itu ingin tercapai semua hajat yang dia maksudkan, maka justru Allah tidak akan menyelesaikan hajatnya. Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Dan siapa yang memakai wada'ah dari bahan baku kerang tadi, fala wada'allahu lah, Allah tidak akan memberikan ketenangan pada dia. Allah tidak akan berikan ketentraman, ketenangan pada orang yang memakainya. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, siapa yang memasang jimat, maka dia telah berbuat syirik. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, syiriknya ini termasuk syirik besar atau syirik kecil? Karena terbagi dua ya Pak. Kalau syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menghapus seluruh amal. Tapi kalau syirik kecil, mengurangi kesempurnaan tauhid, mengurangi saja Pak, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bagaimana dengan kasus orang yang punya jimat berupa apapun, berupa rajah-rajah, gelang, kalung, aki, keris, tombak ya, macam-macam, karena itu diburu Pak, Masya Allah, harganya ada yang sangat fantastis mahal, bisa ratusan juta. Seperti keris yang tombak katanya ada di Gunung Penanggungan, nggak tahu namanya tombak apa, saya lupa. Itu
Itu kalau punya tombak itu nanti orang yang memilikinya akan berwibawa, macam-macam. Nah, maka siapa yang memasang jimat, membawa jimat, dia terjatuh dalam kesyirikan. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Bagaimana bedanya? Kalau ada orang punya jimat, misalkan jimat, punya jimat. Nah, kalau orang ini meyakini bahwa jimat inilah yang punya kekuatan, yang menyembuhkan, yang menjaga dia dari segala bahaya, yang membuat dia selamat, yang membuat dia kaya, yang membuat dia sembuh dari penyakit, dia yakini benda itulah, maka dia terjatuh dalam syirik besar. Karena memberi rezeki, memberi kesehatan, mendatangkan penyakit, menghilangkan penyakit, itu wewenang Allah. Lalu dia pindahkan wewenang itu kepada benda tersebut, maka dia jatuh dalam syirik besar. Lantas bagaimana yang termasuk orang pakai jimat dan syiriknya syirik kecil? Orang yang memakai jimat terjatuh dalam syirik kecil adalah ketika dia sebenarnya yakin kepada Allah, bahwa Allah lah yang menangkal penyakit, Allah lah yang menghilangkan malapetaka, bala dan sebagainya, tapi dia jadikan benda-benda itu sebagai perantara, sebagai sebab, sementara secara ilmiah dan secara dalil benda itu tidak punya fungsi sebenarnya. Jadi begini Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang punya keris atau aki, ya bahasanya aki lah, batu aki itu. Saya juga pernah pakai ya aki ini, sampai sekarang ada. Punya beberapa, sebagian saya kasihkan karena ada yang ngasih gitu ya. Jadi ada beberapa masjid yang saya isi, ketua takmirnya itu penjual aki. Sempat saya dibawain satu koper ya. Monggo Gus, saya dipanggil Gus gitu ya. Monggo Gus, dipilih aki ingkang pundi. Saya pilih sini kemauan kecubung, diambilkan sing warna ungu, saya pakai. Ketemu lagi teman di Kertosono punya masjid, Ustaz saya punya ini apa namanya, yang hijau apa namanya saya lupa, itu dari Kalimantan. Yang hijau pakai lagi. Yang ini satu lagi ada yang ngasih dari Mira Delima merah. Jadi saya kurang suka make walaupun nggak punya keyakinan, tapi katanya itu kok kayak tesi gitu ya, terlalu banyak, bingung. Nah, tapi karena demi menghargai, jadi saya copot. Nanti kalau masuk masjid yang ini, saya ingat oh masjid ini ngasihnya yang hijau, saya pakai yang hijau. Jadi mau masuk masjid mikir, iki aki sing ndi, bingung saya. Pernah seperti itu. Iki masjid iki ngasih sing hijau. Oh sing iki sing menghargai yang ngasih gitu ya. Sampai akhirnya saya bagikan tinggal satu yang hijau ya. Masya Allah. Nah, kalau kita misalnya ada orang pakai jimat, misalkan akik ya, cincin. Kalau dia meyakini cincin inilah yang mendatangkan maslahat, yang mendatangkan mudorot, yang mencegah penyakit, yang menangkal sakit dan semuanya, maka dia syirik besar. Karena itu adalah wewenang Allah. Tapi kalau dia meyakini Allah yang menghilangkan penyakit, Allah yang menjaga dirinya, ini cuma sebab, dijadikan sebab, dia jatuh dalam syirik kecil. Karena sesuatu yang dijadikan sebab menurut Islam, satu bisa jadi harus ada dalil, atau yang kedua ada bukti ilmiah. Nah kalau aki hubungannya sama mencegah bala, bagaimana Pak ya? Misalkan kita punya pisau, kita bawa, wah, buat apa Mas pisaunya? Buat jaga diri. Nah, pisau kan tajam, pisau itu senjata. Jelas kan ini terbukti ya secara ilmiahnya, pisau tajam dan secara pengalaman pisau bisa melukai, itu jaga diri. Tapi kalau aki berarti kan hanya diyakini punya kekuatan, tidak bisa dijadikan sebab. Jadi saya ulangi, kalau orang ini meyakini aki lah yang punya kekuatan, maka dia syirik besar. Tapi kalau dia yakin kepada Allah dan menjadikan aki itu sebagai sebab, dia syirik kecil, mengurangi tawakalnya kepada Allah, mengurangi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bantah, Ustadz saya itu nggak yakin sama aki, yakinnya sama Allah, ini cuma sebab saja gitu. Tapi nek aki kari kok kepikiran, akiku kari kok nopo-opo ya, berarti mengandalkan ada ketergantungan entah seberapa persen. Katanya cukup kepada Allah, kenapa harus ada akinya di situ? Maka kalau meyakini benda-benda itu yang memiliki kekuatan seperti Allah, dia syirik besar. Kalau yakinnya kepada Allah tapi menjadikan itu sebagai sebab,
maka dia jatuh kepada syirik yang kecil. Tapi Pak, jangan dilihat kata kecilnya ya Pak, syiriknya yang bahaya. Syirik kecil, walaupun kecil namanya syirik, dosa besar, tetap ngeri ya, mengurangi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan yang terakhir, nanti kita rangkum. Wali ibni Abi Hatim an Huzaifah, ini sahabat Huzaifah. Kalau tadi ayat, kemudian hadis, kemudian ini perkataan sahabat Huzaifah. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal huma faqata'ahu wa tala qawluhu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sahabat Huzaifah pernah melihat ada seorang laki-laki memakai benang untuk menghilangkan penyakit demam. Bapak, saya bertanya kepada panjenengan Bapak-bapak, kalau ada orang greges yang satunya minum mixagrip atau paracetamol, satunya pakai jimat, kira-kira yang ilmiah yang mana Pak? Mixagrip ya kan, terbukti ada pabriknya, ada dokternya, ada kandungan zatnya apa untuk menghilangkan, menurunkan panas badan. Kalau benang apa hubungannya dengan demam kira-kira? Pastinya orang memakainya dengan keyakinan bahwa ini bisa menurunkan atau menghilangkan demam, padahal tidak ada. Ya, jadi dalam menggunakan obat ataupun apapun benda bisa digunakan satu bila ada dalil. Walaupun secara ilmiah belum ditemukan, tapi secara dalil ada, kita bisa gunakan. Seperti gini Pak, misalkan nih panjenengan kena sakit, misalkan demam tinggi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah menganjurkan kita untuk membacakan ayat Al-Quran. Kira-kira secara ilmiah bisa tidak ditemukan ayat Al-Quran dengan hubungannya dengan demam? Kalau secara ilmiah tidak mungkin ya. Tapi secara dalil ada, berarti bisa kita pakai. Kalau dalil nggak ada, tapi ada bukti ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, ada lembaga yang bertanggung jawab ini ilmiah, atau sudah digunakan turun-temurun dan memang itu bagian dari obat pengobatan, bisa dipakai gitu. Ada bukti-bukti ilmiahnya. Sehingga kalau dua-duanya tidak ada, berarti orang cuma sekedar main sugesti, ada keyakinan saja. Disinilah yang dinamakan jimat. Huzaifah melihat seorang laki-laki menggunakan benang di tangannya, diikat, tujuannya menghilangkan penyakit demam. Maka Huzaifah spontan langsung memotongnya. Sampai nggak oleh Mas, tak ketok ya, jeris, digunting. Kalau dulu nggak ada gunting, mungkin pakai pisau ya, diputus langsung. Lalu membaca firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, justru mereka adalah termasuk orang-orang yang syirik. Jadi Huzaifah melihat seorang laki-laki pakai benang dalam rangka menghilangkan penyakit demam, langsung diputus sama beliau. Lalu membacakan ayat tentang syirik, artinya benang itu kalau dipasang untuk menghilangkan demam termasuk syirik, gitu ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya bahwa memasang jimat, dipasang di rumah, di depan pintu, atau dipasang di badan ya, bisa berupa gelang, kalung, cincin, atau mungkin sabu, berupa keris, berupa tombak, berupa apapun yang dijadikan jimat dan diyakini punya kekuatan seperti kekuatan Allah, bisa mendatangkan kebaikan, mencegah keburukan, maka dia jatuh dalam syirik yang besar. Kalau punya itu semua dan membawanya, lalu yakin kepada Allah tapi mengandalkan, menjadikan itu sebagai sebab, minimal terjatuh dalam kesyirikan yang kecil, karena mengurangi ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebenarnya walaupun yang ilmiah, kalau kita mengandalkannya tetap jatuh dalam kesyirikan. Seperti kita meyakini bahwa yang menyembuhkan saya itu dokter. Ini juga sama Pak sebenarnya pada dasarnya. Apalagi benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan apa yang kita inginkan. Maka ini merupakan kesyirikan. Mulai hari ini, detik ini, kalau ada yang punya jimat-jimat seperti itu, harus dibuang, ditinggalkan ya, dan tidak akan menambah apapun kecuali kelemahan. Saya sudah membuktikan, pernah ngisi kajian kitab ini, ada seorang laki-laki pemuda selesai kajian datang kepada saya, Ustadz saya punya jimat, tadi ngajinya bab jimat, saya ingin membuangnya, minta tolong dimusnahkan. Hanya di musola waktu itu,
Kemudian saya keluar dari musola, saya bakar, baca ayat ruqyah, saya bakar, orangnya langsung muntah darah di situ juga. Keluar muntah darah. Oh, gitu. Jadi ada gangguan di situ. Jadi jimat-jimat itu ada yang polosan, ada yang memang diisi, ada ritual untuk membuatnya. Ya. Nah di situ salah satunya rajah-rajah. Kalau rajah itu berupa kode-kode ya, rumus-rumus atau angka-angka atau huruf-huruf yang susah untuk dibaca. Nggak tahu itu. Kok telaten ya Pak nulisnya tuh lembar gini Pak. Ya. Kadang dicampur aduk dengan ayat Al-Qur'an, ada bismillahnya, tapi bismillah alif 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 ba ba ba, ba gitu. Pernah lihat enggak Pak itu? Ada yang mungkin yang jenengan pernah lihat rajah-rajah kayak itu. Ini rajah termasuk bagian dari jimat. Nah, maka siapa yang memasangnya dia terjatuh dalam kesyirikan, minimal syirik kecil, bisa jadi jatuh dalam syirik yang besar. Kemudian ada pertanyaan yang tidak tercantum dalam kitab ini, bagaimana kalau kita memakai jimat yang dibikin dari ayat Al-Qur'an atau doa-doa atau zikir-zikir? Sempurna ya. Kalau rajah-rajah itu kan dicampur Pak. Ayat dicampur kode-kode, wah ada silangnya, ada gambar ayamnya, tadi itu ada Arabnya juga. Dan ini maksudnya apa enggak tahu ini. Karena rajah itu tadi kode-kode, alifnya bisa 10, alif 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 alif, kan enggak ada ayat yang bunyinya seperti itu. Dicampur-campur. Nah, bagaimana kalau ayatnya beneran ayat kita tulis atau berupa doa yang diajarkan Rasulullah atau berupa zikir-zikir lalu kita jadikan jimat? Kira-kira boleh apa tidak Pak? Dalam masalah ini para ulama terbagi menjadi dua. Bahkan sejak zaman sahabat termasuk Abdullah bin Mas'ud, sebagian ulama membolehkan. Termasuk dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud, membolehkan. Apa dalilnya? Berdalil dengan dalil umum, yaitu Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Quran itu syifa, obat. Al-Quran itu adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan ayat ini, maka sebagian ulama membolehkan kalau itu ayat Al-Quran. Tapi pendapat yang lebih kuat, yang tidak membolehkannya karena masuk dalam hadis-hadis yang tadi. Pokoknya jimat, mau apapun bentuknya, ya tidak boleh. Nah ini pengkhususan kalau itu berupa ayat Quran atau berupa doa-doa yang diajarkan Rasulullah atau zikir-zikir. Adapun selain itu sepakat para ulama Ahlussunnah mengharamkannya dan mengkategorinya termasuk perbuatan syirik. Kalau yang lebih aman kita ambil pendapat yang kedua, tidak usah jimat-jimatan ya, bebas, sehingga kita tidak ada ketergantungan kepada benda apapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang punya jimat maka akan lemah, dan siapa yang punya jimat meninggal dalam keadaan memakainya, dia tidak akan beruntung selama-lamanya dan dia akan terjatuh dalam kesyirikan. Siapapun di antara kita yang masih punya itu segera dibuang, dimusnahkan. Insyaallah akan ada banyak kebaikan yang diterima orang tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi pertanyaan pernah yang disampaikan kepada saya, bagaimana kalau orang pakai batu, di mana batu ini katanya atau konon kabarnya bisa untuk terapi. Ada batu terpentin, ada batu giok, ada macam-macam lah itu ya. Batunya ponari. Ya. Jadi ada batu yang memang dijual, nun sewu, saya juga pernah ditawari, ini aneh ya, ini agak nyerempet sebenarnya. Jadi ada batu berbentuk cincin, ini nun sewu ini Pak, untuk kaum laki-laki, untuk menambah vitalitas, menambah ukuran gitu. Kalau dipasang akan menambah ukuran, waduh. Sampai orangnya dipakaikan di jarinya, lo mas saya pakai ya, jari saya yang make, ini lebih panjang dari jari yang nggak make, kok aneh itu. Pinten Pak niku? 1,5 juta. Ah, nggak usah wis. Tambah ketahuan. Itu pernah benar-benar batu. Nah, bagaimana kalau batu yang digunakan untuk terapi? Apakah boleh hukumnya? Maka sependek yang saya ketahui tadi, seperti di awal tadi, sesuatu yang dijadikan sebab harus satu ada dalil. Kalau nggak ada dalil, ada bukti ilmiah. Nah, saya sampai hari ini belum pernah menemukan batu-batu tersebut ada bukti secara ilmiah. Lembaga apa yang menerbitkan hasil risetnya, kemudian
menyatakan dengan tegas, ada jurnalnya, ada hasil risetnya, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan MK. Misalkan ini batu ini memang memancarkan energi, misalkan sinar X atau sinar apa saja begitu, inframerah dan lain-lainnya. Kalau memang terbukti secara ilmiah, ada yang bertanggung jawab para ilmuannya, maka itu bisa dijadikan sebab seperti obat ya, untuk melancarkan peredaran darah dan sebagainya. Tapi bila tidak ada, kita tinggalkan saja. Ya, tidak usah pakai batu-batu gitu ya, cari yang sudah jelas secara ilmiah atau secara dalil begitu Pak ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk menyempurnakan tauhid kita, di mana puncaknya adalah tawakal, kita buang semua jimat-jimat berupa apapun, karena jika kita memasangnya, memakainya akan minimal ya, ini minimal mengurangi ketawakalan kita, mengurangi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dalam kategori syirik, bisa syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Demikian, semoga bermanfaat, dan bila ada yang ditanyakan sebelum kita tutup, kami persilahkan, monggo bila ada. Terima kasih Ustaz Abu Rosan. Bapak Ibu, saatnya kita diberi kesempatan untuk curhat, untuk menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan, khususnya terkait dengan masalah syirik dan tauhid. Kesempatan pertama saya berikan kepada ibu-ibu. Monggo ibu-ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Enten apa mboten? Kula mboten perlu makili malih lho. Diwakili malih. Wonten Ibu. Sudah jelas ya Bu ya? Iya, sementara bapak-bapak barangkali wonten. Oh, Mas Bambang. Oh, ada ibu-ibu juga. Ibu-ibu ada. Oh, nggih. Itu aja Ustaz. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada dua yang mau saya tanyakan. Yang pertama, sekarang itu lagi ngetren orang-orang yang memakai gelang pengobatan maupun kalung. Begitu nggih Ustadz ya? Ini yang saya tanyakan kan hukumnya, bagaimana hukum kalau kita sudah tahu kalau itu tadi tetap hukumnya adalah syirik begitu. Bagi penjual ini kan merupakan ladang pekerjaannya, ngoten nggih Ustaz nggih. Lah itu bagaimana menurut hukum Islam? Apakah itu tetap halal napa mboten? Ngoten nggih. Yang kedua, ini di rumah-rumah itu kan sering sekali ada kaligrafi atau lukisan Arab begitu Ustaz nggih. Ada tulisan la ilaha illallah, kadang surat Yasin beserta artinya begitu. Yang terkadang yang orang awam itu tidak paham, penjualnya kan ngomong ini untuk tolak bala begitu. Nah, itu bahasanya seperti itu Ustaz. Nah, ini mohon pencerahannya agar kami lebih paham. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama terkait batu yang katanya untuk terapi ya, dan bagaimana hukum menjualnya ya. Pada dasarnya perhiasan atau benda-benda apa saja, kalau itu sekedar aksesoris, misalkan ibu-ibu saya pingin pakai gelang dari batu yang warnanya hijau, atau bapak-bapak pingin punya gelang dari akar bahar atau apa saja, kalau itu sekedar perhiasan dan tidak melanggar syariat seperti tadi ya, laki-laki pakai emas tidak boleh. Kalau sekedar perhiasan tentu tidak ada masalah, dipersilahkan ya. Cincin, pakai cincin apa saja. Bahkan Umar ibn Khattab itu punya sebuah cincin yang diukir untuk mengingatkan beliau. Di situ tertulis, pembuatnya memang dipeseni oleh Khalifah Umar, cincin bertuliskan kafa bil mauti muzakkiron. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat. Jadi beliau pakai cincin itu, kalau lihat itu tulisan itu ingat mati. Kafa bil mauti muzakkiron. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat pengingat saya. Jadi kalau sekedar untuk aksesoris, untuk hiasan ya, silakan dipakai.
Tapi kalau untuk ada satu keyakinan bahwa ini bisa menjadi sebab obat, kalau dikatakan ini mengobati, jelas nggak boleh ya, karena yang ini menyembuhkan misalkan itu. Ini menyembuhkan, maka yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi kalau dijadikan sebab, bahwa yang menyembuhkan Allah, tapi ini sebagai usaha, sebab saja, maka tadi yang saya jelaskan, yang pertama, adakah dalil? Kalaupun nggak ada dalil, ada bukti ilmiah. Kalau secara ilmiah ternyata batu ini terbukti ada sinar tertentu, misalkan infrared, ada sinar apa saja yang berpengaruh kepada tubuh, kemudian bisa memperlancar peredaran darah, maka tentu boleh dipakai sebagai sebab, sebagaimana obat, ya. Tapi kalau tidak terbukti secara ilmiah, belum ada yang membuktikannya, kemudian juga dalil jelas nggak ada, maka di situ hanya yang tersisa sekedar sugesti, keyakinan saja. Maka yang itulah yang dikatakan jimat dan bisa terjatuh dalam kesyirikan yang kecil kalau cuman menjadikannya sebab. Kadang-kadang orang itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sugestinya, ya, karena keyakinannya. Nah, maka kalau itu memang ada dalil, contohnya begini, air zam-zam, ya, air zam-zam itu obat segala penyakit, kata Rasulullah. Ma'u zam-zam lima syuribalahu, ya. Air zam-zam itu saat diminum, maka niat yang minum itu untuk apa? Allah akan kabulkan. Kalau secara nalar, air tapi bisa apa kaitannya air dengan keinginan kita? Secara akal, tapi dalil ada. Nah, ini dipakai gitu. Kalau untuk kesehatan jelas ada dalil dan juga ada bukti ilmiah memang ya kalau air zam-zam ya. Misalkan setelah diteliti bahwa air zam-zam itu ya pH-nya tinggi, mineralnya sangat tinggi, super mineral terbaik ya. Memang dulunya air zam-zam itu kalau diteliti oleh para ilmuwan berasal dari air yang berada di kerak bumi yang sangat dalam dan suhunya di bawah itu 3000 derajat Celcius dekat magma. Kemudian melalui celah batu memancar ke sumur air zam-zam itu. Jadi dingin setelah perjalanan jauh, jadi dingin dan itu air terbaik di seluruh dunia. Maka secara ilmiah memang air ini adalah air terbaik dan secara dalil juga tadi disebutkan oleh Rasulullah 5 syuribalahu. Maka bisa digunakan gitu ya. Nah, adapun kalau tidak ada dalil, maka harus ada bukti ilmiah. Tadi batunya ini benar-benar terbukti bisa berkhasiat atau tidak. Misalkan batu ini kalau ditaruh di air nanti larut. Nah, larutannya itu mengandung apa secara ilmiahnya bisa menyembuhkan penyakit dalam atau penyakit panas dalam misalkan begitu ya. Misalkan, maka bisa dipakai. Dibuat gelang, dibuat kalung kalau terbukti secara ilmiah. Tapi kalau tidak, secara dalil jelas tidak ada, bukti ilmiah tidak ada, yang ada adalah menyisakan keyakinan. Oh, yakin ini bisa menjadi sebab sembuh, maka tinggalkan. Itu termasuk tamimah. Kalau sekedar saya pakainya cuma untuk hiasan, itu boleh, silakan. Tapi kalau untuk keyakinan bahwa ini menjadi sebab kesembuhan sementara tidak ada bukti ilmiah, maka jatuhnya kepada jimat dan termasuk syirik yang kecil tadi. Nah, maka menjualnya berarti kita bekerja sama ta'awun dalam perbuatan dosa sehingga hasil penjualannya pun jadi haram, tidak boleh. Kalau memang diyakini itu punya khasiat sementara secara ilmiah tidak. Bisa dicari Bu ya nanti kalau memang produk ini bisa dipertanggungjawabkan, ternyata ini penemunya profesor di Amerika, namanya ini jelas, kemudian penelitiannya ada jelas, nah bisa dipakai silakan. Tapi kalau itu semua tidak ada, maka jatuh kepada jimat tadi. Kalau diyakini ya, jadi jimat, maka tidak boleh dan memperjualbelikannya juga tidak boleh. Yang pertama, yang kedua, di rumah-rumah ada tulisan kaligrafi ayat kursi atau mungkin apa namanya 2 kalimat syahadat atau yasin atau apapun, seperti yang saya sampaikan tadi, sebagian ulama membolehkannya, sebagian lagi mengharamkannya. Maka pendapat yang saya rekomendasikan sebaiknya lebih amannya ditinggalkan ya. Kalau sekedar hiasan belaka monggo, tapi kalau diyakini menangkal bala dan sebagainya, pilih dari 2 pendapat tadi. Kalau itu ayat Al-Qur'an. Lebih baik memilih pendapat yang kedua yang melarangnya. Sehingga kalau dibuat hiasan saja, ayat kursi dibaca supaya sering dibaca, monggo gitu.
Karena begini, kalau jimat masih mending dipasang. Kalau jimatnya itu ayat Al-Quran ditaruh di sabu, di gelang, di apa, nanti juga salah satu mudorotnya adalah ke WC jadi repot ya, ke bawah-bawah ke sana ke sini, itu juga salah satunya gitu ya. Nah, yang terbaik dan benar secara dalil bukan ditulis dan dipajang tapi dibaca. Untuk menangkal gangguan itu dibaca. Rasulullah bersabda, "Inna syaitana yanfirru minal baitil ladzi yuqra'u fihil baqarah." Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Boleh seluruhnya atau sebagiannya, termasuk ayat kursi. Kalau dibaca, maka dia bagian dari Al-Baqarah, setannya yang lari. Nah, daripada dipajang, ya dibaca saja. Atau dipajang supaya dibaca, silahkan ya. Bukan dianggap bendanya yang menangkal penyakit. Walaupun ada yang membolehkan ya, tapi lebih amannya jika ada dua pendapat, maka cari yang lebih selamat, gitu ya. Kalau ambil pendapat yang membolehkannya, bisa jadi pendapat ini benar, bisa jadi salah. Tapi kalau yang melarangnya, dalilnya jelas, sudah sangat jelas tadi, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sarankan mending dibaca daripada jadi hiasan. Nah, itu lebih baik lagi, nggih, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo selanjutnya tadi. Nggih. Bapak-bapak, monggo. Nggih, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya itu takut diri saya sendiri. Nggih. Zaman dulu muda-muda saya itu pernah berguru kanuraga. Terus pakai puasa dan membeli ayam putih. Terus kira-kira dulu saya muda dulu itu pernah berguru dan diberi ilmu kanuragan, pakai menyembelih ayam putih, serba putih. Nah itu dipuasai 3 hari. Pati geni juga ada. Iya, yang terakhir Pak Digeni ya itu. Nah, terus kira-kira saya itu termasuk syirik apa enggak? Ini kan saya takut ini. Waktu itu tujuannya supaya apa, Pak? Waktu itu maksudnya kebal atau apa? Nah, mungkin itu tujuan saya karena waktu dulu itu kan senang tukaran ya. Kanuragan. Apalagi Ya. waktu pemilu-pemilu dulu itu senang tukaran. Itu. Jadi ya saya pakai ilmu itu. Lah kira-kira kalau itu sekarang masih kebal, Pak? Kira-kira. enggak. Ya. Terus cara membuangnya itu bagaimana kalau itu syirik? Saya takut gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ritual untuk sihir ya, untuk sihir, karena jenis sihir itu macam-macam ya. Jadi sihir itu masuk dalam kategori bentuk kekufuran ya. Jadi kita bedakan mana syirik, mana kufur ya. Kalau ini jenis kekufuran, kalau sihir ya, sihir itu secara umum kekufuran. Walaupun nanti ada ritual-ritual syiriknya, tapi secara hukum sihirnya dalam surat Al-Baqarah ayat 102, saya potong ayatnya di tengah-tengah, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, tapi yang kafir itu syaitan, karena setan mengajarkan kepada manusia yaitu sihir. Nah, sihir itu yang paling umum dalam ayat itu, dalam ayat Al-Baqarah ayat 102, sihir namanya sihir sorf. Namanya sihir sorf. Sorf itu menceraikan, memisahkan suami istri ya. Dengan sihir itu aja suami istri yang tadinya harmonis jadi sering bertengkar, kadang tiba-tiba marah tanpa sebab, kadang nun sewu yang laki-lakinya nun sewu tiba-tiba tidak bisa berhubungan intim, dibuat begitu akhirnya terjadilah perceraian. Itu namanya sihir sorf. Kebalikan dari sorf, sihir namanya atof. Kalau atof itu pelet, pengasihan, mahabbah, termasuk pelaris di dalamnya, karena itu membuat para pelanggan jadi seneng gitu ya. Itu namanya atof. Nah di sisi lain ada sihir kanuragan yang namanya disebut sihir kanuragan. Jadi kesaktian
yang didapatkan dari syaitan dengan berbagai ritual. Dan ini dikaburkan dengan ritualnya seolah-olah berbau Islami. Kalau diistilahkan jadi adanya white magic, ada black magic. Padahal sama-sama ya, sama-sama sihirnya. Ya. Ada yang nengahin itu merah, pesulap merah ya. Nah, yang mengelabui itu adalah white magic. Wah, ini saya kan mendapatkannya dengan wirid, dengan puasa, dengan menyembelih ayam-ayamnya dimakan apa dan macam-macam begitu ya. Saya juga pernah ikut dulu bela diri pagar Nusa Pak memang ya. Pernah ikut saya sempat ditawari kalau pingin punya tenaga dalam, nanti pas libur sekolah datang ke rumah saya, kata guru saya waktu itu, terus bawa ayam serba hitam kalau saya, ayam cemani begitu ya. Kalau jenengan mungkin white magic tadi ya, serba putih gitu ya. Nah, jadi ini adalah bagian dari sihir, tapi sihir kanuragan. Jadi ada kesaktian yang diperoleh dengan cara melakukan ritual. Di antaranya sebenarnya menyembelih itu adalah penyembelihan, ya, bisa jadi untuk jin, mengundang jin, ya, karena salah satu jenis ibadah itu adalah menyembelih. Maka dipersembahkan untuk itu. Atau wah ini penyembelihnya untuk Allah, ini penyembelihannya untuk Allah. Tapi kenapa harus disyaratkan harus serba putih dan sebagainya? Ini aturannya siapa? Jadi minimal sihir itu akan ada ritual di situ, ada kesyirikannya, ada juga yang sihir itu maksiat, ada juga minimal kebid'ahan. Pasti ada hal yang diminta oleh jinnya untuk kita lakukan. Nggak gratis tiba-tiba dikasih, enggak. Nah, dipersyaratkan. Saya sudah banyak bertemu dengan orang seperti itu. Dulu bahkan seorang lurah, saya pernah 2 pekan berinteraksi dengan seorang lurah di daerah Mojosari. Dia punya keyakinan bahwa Bung Karno dulu itu punya uang dan emas-emasan dan segala harta karun lah istilahnya yang terpendam di bumi Indonesia ini. Dan bisa digali tapi dijaga oleh bangsa jin hartanya. Nah, supaya dilepas oleh jinnya harus ada ritual. Jadi nyari minyak wangi itu harganya jutaan, harus nyembelih hewan tertentu dan sebagainya. Nah, intinya ada permintaan ya. Jadi sihir ini akan diberikan dengan ritual. Bisa jadi ritualnya itu berbau syirik, bisa kekufuran, bisa minimal perkara-perkara baru yang tidak diajarkan Rasulullah. Kalau nyembelihnya untuk misalkan ini persembahan untuk Singbau Rekso, ayam warna putih, jelas syirik, jatuh ke dalam kesyirikan. Tapi kalau ini nyembelihnya ini untuk berkorban untuk Allah, nanti dibancai dan sebagainya, minimal jatuh kepada kebid'ahan, perkara yang tidak diajarkan Rasulullah. Kenapa harus putih dan ritualnya khusus? Nah, ini terjatuh dalam itu. Ada juga yang jatuh dalam maksiat. Dalam maksiat. Pernah ada seorang wanita, ini teman saya meruqyah, seorang wanita yang diyakini di kampung itu orang pinter, ya, cantik katanya, orangnya cantik, rambutnya panjang, pirang rambutnya ya, pirang-pirang dino gak keramas gitu ya. Masih muda, ternyata dia diyakini di masyarakat situ mengetahui barang-barang yang hilang, kalau ada yang hilang datang ke dia. Nah, salah satu ritualnya dia bilang sendiri waktu diwawancarai harus berhubungan seks dengan 100 laki-laki. Dan itu sudah selesai dilakukan dengan 100 orang laki-laki yang berbeda. Ritualnya itu. Jadi isinya sihir itu nanti orang akan mendapatkannya dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan dosa maksiat, dengan kebid'ahan, dengan apa saja. Yeah. Nah, untuk kasus panjenengan tadi kemungkinannya adalah kanuragan, kesaktian, dan itu termasuk sihir. Ritual-ritual tadi ditujukan untuk mendatangkan jin yang akan ada dalam diri orang yang melakukannya. Nah, dan jin itu akan ada dalam dirinya, diri panjenengan, tapi bisa juga setelah tobat, kemudian hijrah, sudah nggak mempelajarinya lagi, sering baca Quran, itu Allah hilangkan dengan sendirinya. Bisa jadi begitu. Atau mungkin masih ada juga, bisa jadi Allah hilangkan, atau bisa jadi belum. Nah, sekarang pertanyaan, panjenengan merasa ada gangguan enggak, mimpi buruk atau mimpi buruk Pak, misalkan mimpi buruk itu macam-macam, lihat ular atau lihat genderuwo, lihat setan, lihat orang hitam sekali atau putih sekali, kecil sekali, banyak sekali mimpi-mimpi. 3 kali berturut-turut ini. Mimpi apa Pak itu?
Oh, masya Allah. Itu sudah lama atau barusan saja, Pak? Oh, 3 mingguan. Nah. Ya, jadi ritual-ritual dulu untuk kanuragan itu ada pengisian-pengisian, ada ritual-ritual tadi pati geni, puasa 3 hari, nyembelih dan sebagainya. Itu pengisian sebenarnya diisi jin gitu ya. Yang membantu orang jadi sakti, bisa terbang, bisa kebal itu jin yang ada. Nah, maka jin itu akan ada dalam diri orang yang melakukan ritual tadi. Bila orang tersebut sudah bertobat, kemudian berhenti meminta tolong kepada Allah, bisa jadi Allah hilangkan sendirinya, atau bisa jadi perlu diruqyah. Yang terbaik ruqyah mandiri, bisa sering-sering baca ayat-ayat ruqyah. Ya, di ruqyah sendiri lebih baik. Yang terbaik adalah di ruqyah sendiri. Nggih. Insyaallah nggih, mudah-mudahan sudah hilang ya Pak ya. Pokoknya kalau sangat mengganggu, sering mimpi buruk itu harus dikuatkan ya, terutama ruqyah yang syar'i. Yang mudahnya sering-sering aja baca surah Al-Baqarah. Bisa 5 ayat pertama, nanti ditambahkan ayat 102, kemudian ayat kursi, 3 ayat terakhir itu Al-Baqarah. Ini tambahkan juga 5 ayat pertama surat Ali Imran, dan ayat-ayat ruqyah lainnya surat Jin, surat As-Saffat, bisa banyak pilihan. Yang mudah ya Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, al-falak, an-nas, itu yang dirutinkan terus. Insya Allah mudah-mudahan nanti hilang, Allah hilangkan tanpa susah payah. Jadi seperti itu Pak. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah apakah termasuk syirik? Nah, detailnya adalah yang penyembelihan tadi. Kalau ditujukan untuk jin, untuk simbau rukso, jatuh dalam kesyirikan, kita harus taubat. Tapi kalau ini untuk Allah, tapi ritualnya minimal jatuh kepada kebid'ahan, ya, perkara-perkara baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya sekarang panjenengan bertobat kepada Allah, minta ampunan, dan niatkan dalam hati sekuat-kuatnya, saya buang semua itu, saya buang. Jangan sampai ada rasa senang dalam hati, karena jinnya akan kerasa. Nanti kalau senang kitanya lumayan iso kebal, senang akan muncul terus. Insya Allah semoga Allah hilangkan nggih, insya Allah. Demikian ya. Allah alam bisawab. Nggih, monggo. Sampun Bapak Ibu nggih. Sampun nggih cekap nggih. Kami sudah Ustaz. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini kajian kita selesaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlu tauhid, dan semoga kita dijauhkan dari segala jenis kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Semoga kita dibimbing dengan hidayah Allah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.